Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Kita jumpa lagi di edisi kali ini survei dan melihat fakta hasil pemupukan pilo slow release. Di mana kita perlu kilas balik ke belakang bahwa pemupukan pilo kemarin demprot yang dilakukan itu di wilayah kebun Nate Kerbo, Kecamatan Penggalan Bateng. Ya, jadi ada 1/4 hektar, tepatnya ada 25 pokok pohon sawit, 2 batang pohon duren, musangking, terus 7 batang pohon cempedak. Kita semua telah lakukan pada saat pemupukan aplikasi pertama tanggal 19 bulan Februari 2022. Nah kali ini kita mau sampaikan evaluasi kilas balik sedikit ke belakang, mundur ke belakang. Pada saat bulan Januari itu kita lakukan panen ya, itu sebelum demplot dilakukan, kita lakukan panen tanggal 7 bulan 1 2022 itu kita memperoleh 317 kilo. Janjangnya 22 janjang, berarti berat janjangnya rata-rata 14,4. Terus bulan Februari kita lakukan lagi panen sebulan sekali, maklum karena 25 pokok. Jadi nggak mungkin kita bikin 2 kali panen seminggu. Ya, tapi kita panen 1 kali 1 bulan. Tapi hasilnya cukup bagus. Tanggal 8 bulan Februari 2022 kita panen dapat 18 janjang. Itu kilogramnya 266 kilo. BJR-nya 14,77, artinya masih 14,4, 14,77 ya, belum signifikan pergerakan beratnya naik gitu loh ya. Terus saatnya bulan Februari tanggal 19 setelah pemupukan kita lakukan demplot, pemupukan pilo slow release. Nah, apa yang terjadi? Setelah 1 bulan kemudian, tepatnya bulan Maret tanggal 9 bulan 3 kita lakukan panen, dapat janjangnya 30 janjang dengan berat 505, BJR-nya 16,83 kg. Itu setelah demplot itu. Ya. Terus berikutnya kita panen berikutnya lagi bulan April tanggal 4 bulan 4 dapat 35 janjang. Tonasenya 585. Jadi artinya bergerak naik. 585 kilo, BJR-nya 16,71. Memang ada penurunan BJR sedikit, tapi secara all total keseluruhan kilogramnya naik 585. Ya, itu setelah di demplot 44 hari setelah dilakukan pemupukan. Ya, kalau yang pertama bulan Maret tadi 18 hari setelah dilakukan pemupukan pertama. Bulan Mei habis lebaran kita panen lagi tanggal 11 bulan 5 dapat 60 janjang dengan tonase 1030 kg. Jadi 1030 dengan BJR 17,16 naik signifikan ya. Itu setelah 81 hari dilakukan pemupukan, 81 hari naik sekian. Nah, hari ini pagi ini bulan Juni tanggal 19 bulan 6 2022 kita akan lakukan panen. Jadi sebelum kita lakukan panen, kita cek satu pokok per pokok kita cek semuanya tidak ada buah. Ada rata-rata 3 janjang, 2 janjang, bahkan ada yang ekstrim 4 janjang di sana, rata-rata 2 janjang, tidak ada yang 1, 2 gitu loh. Jadi bayangkan aja kalau kita pukul rata 2 janjang aja satu pokok, 2 kali 25 ada 50 pokok, 50 janjang kan? Kalau ada yang 3 ada yang 4 kan? Pasti akan lebih baik lagi hasilnya. Nah, sekarang kalau janjang itu bisa saja nambah dia ya. Tapi yang kita akan perhatikan adalah di segi berat. Beratnya itu bergerak naik apa enggak gitu loh. Kilogramnya bertambah enggak. Jadi kalau kemarin 1030, nanti kita mau lihat berapa minggu ini akan kita panen. Bulan ini, bulan Mei, bulan Juni ini gitu loh. Ya, mungkin itu flashback yang akan kita sampaikan. Nanti akan ada video berikutnya proses panen. Ini orangnya lagi belum datang nih, orang panennya nih. Kita mau lakukan pemupukan hari ini juga. Demikian sekilas info ya, berbagi pengalaman di lapangan, fakta di lapangan di areal kita sendiri gitu. Mudah-mudahan sahabat tani semua bisa menjadikan masukan dan referensi buat untuk jangan lagi sungkan-sungkan atau jangan lagi rasa was-was untuk melakukan aplikasi pilo. Saya udah buktikan ini. Ya walaupun hanya 25 pokok tapi cukup mewakili untuk demplot. Demikian, terima kasih. Saya sudahi. Go berkah, no riba, lahan subur, petani makmur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janjang per pokok yang ada pada tanaman sawit ini. Janjang per pokoknya kondisi saat ini sebelum pengaplikasian kondisi seperti begini. Ini kondisinya. Setiap pokok berbuah. Memang sih ada 25 pokok. Dari 25 pokok ini hanya 1 pohon aja yang tidak berbuah. Selebihnya berbuah. Rata-rata 1 sampai 1,5 spiral, bahkan ada yang 2 spiral.
dan jumper pokoknya. Adapun yang baru terbentuk bunga ada tuh, bunga cengkeh paling atas sekali sebelah kanan, di sela-sela di sini kelihatan yang nggak ada buah itu kecil-kecil sekali. Nah itu masih buah pentil. Jadi syuting ini, coba tengok, dilihat kemari. Nah, ini ada yang 5 jenjang juga ya. Ini 5. Ya, kembali lagi kita mengudara di edisi lanjutan proses panen, bahwa setelah dipanen total janjangnya itu 59. Memang dibandingkan dengan bulan Mei kurang 1 janjang aja. Angka yang persis itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Manusia cuma memperkirakan bagaimana dahsyatnya pilosoloris. Saya rasa dengan selisih 1 janjang aja angka yang cukup toleransi itu luar biasa.
59 janjang saat ini. Nah, kita belum tahu tonasenya. Nanti kita timbang di peron ya, peron berapa hasilnya nanti kita akan sampaikan nanti di YouTube replasnya itu berapa realisasi hasil timbangnya. Ya, hasil panen hari ini dia bernas-bernas, merah-merah sampai ke pangkal, buahnya luar biasa. Nah, sampai ke pangkal, bernas-bernas, berat. Saya udah coba angkat, nggak mampu mengangkatnya. Kita lihat lagi yang ini, ada 2 tempat. Nah, ada 2 tempat. Lihat, buahnya luar biasa. Ini, ya, buahnya matang-matang semuanya. Jadi totalnya 59 janjang. Kita belum tahu tonasenya nanti, belum tahu. Kalau lah kenaikan BDR-nya tuh bergerak seperti sebelumnya, kenaikan 1 kilo aja, ini berarti melebihi dari tonase bulan 5 yang lalu. Ya, bulan 5 yang lalu 1 ton 30 beratnya. Hasil 60 janjang. Kalau ini 59 janjang, kalau BDR-nya meningkat naik misalnya 17,5 aja, berarti diperkirakan lebih dari 1 ton 30. Kita lihat luar biasa berondolannya, coba lihat berondolannya. Ini luar biasa nih, ha. Bernas. Ya Allah. Ini luar biasa. Berat berondolannya nih, Satu berondolan ini kalau di Malaysia sama dengan 1 botol minyak angin cek kampak itu nilainya ketika itu. Gila nah, berat. Luar biasa, bernas-bernas. Ini luar biasa sekali. Mungkin itu informasi tentang proses panen hari ini. Nanti kita akan sampaikan lanjutan videonya ini adalah repas timbangnya berapa nanti. Kita akan sampaikan nanti. Jadi sehingga kita tahu nanti pergerakan produksinya itu hasil pupuk kilo ini bagaimana. Dan hari ini juga setelah proses panen kita akan lakukan pelaksanaan aplikasi pemupukan aplikasi kedua. Demikian disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, kita minta komentarnya. Mas apa namanya? Hamdani. Mas Hamdani ya, masih saudaranya Pak Nur Salim ya? Ya, ipar. Iparnya Pak Nur Salim ya? Nah, bulan lalu Pak Nur Salim yang panen dengan istrinya. Ya. Kalau minggu ini, bulan ini, berarti istrinya Pak Nur Salim nggak ikut, gantinya Pak Hamdani. Ya kan? Apa yang Pak Hamdani lihat terhadap produksi panen hari ini? Mewah. Mantap. Buahnya oke. Buahnya oke ya? Oke. Untuk mantap. beratnya dengan si umur begini, yang biasanya Mas panen, beratnya bagaimana yang ini? Rasanya beda dah. Beda ya? Jauh beda. Beda dengan panen-panen di kebun lain ya? Lainnya. Padahal dengan si usia begini beratnya beda ya ini ya? Beda. Ini lebih Asli berat beda. bagaimana ya? Ini terlalu berat. Terlalu berat? Bukan berat aja, terlalu berat. Terlalu berat ya? Ya. Bernas buahnya ya? Bernas ya? Ya. Oke. Terima kasih Pak Hamdani. Ya, Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi ikhtiar kita yang kita lakukan terhadap pemupukan kilo seluruh rilis ini. Begitu juga harapan saya ke depannya tuh Pak Hamdani dan Pak Nur Salim sebagai pemanen tetap di lahan saya. Melanjutkan proses panen pengutipan berondolan. Tadi untuk wawancara kepada yang bantu panen Pak Nur Salim, Pak Hamdani, telah kita lakukan bahwa komentarnya luar biasa. Dengan usia yang sama, dengan berat yang sama, dengan tanaman yang sama, BDR-nya itu ini berbeda beratnya katanya. Berbeda sekali. Nggak seperti yang punya kebun-kebun lain seusia begini. Beratnya luar biasa. Nah, tentunya Pak Hamdan, Pak Nur Salim yang telah melakukan panen bulan Mei yang lalu dan sekarang kita bulan Juni, setelah 1 bulan kita panen lagi. Apa yang Pak Nur Salim rasakan perkembangannya terhadap panen? Yang saya rasakan selama panen yang pertama, saya sangat terkejut sekali karena buah yang dihasilkan dari 25 pokok ini lebih dari memuaskan. Saya aja yang sebagai pemanen cukup bagaimana lah, merasa ada semangat untuk panen terus dan seterusnya gitu. Sebab kita sebagai pemanen itu senangnya melihat buah yang banyak, apalagi pihak pemilik kebun itu sendiri ikut bersama-sama ya. Nah, ikut bersama-sama. Maka daripada itu saya lihat hasil dari kebun Bapak Sution ini adalah bisa dijadikan satu contoh yang bisa untuk mengembangkan hasil kelapa sawit di Kalimantan maupun di seluruh Indonesia untuk petani-petani kelapa sawit. Nah, itu menurut saya sebagai. Terus panen yang kedua ini bagaimana Pak? Padahal selisih 1 janjang aja. Panen yang kedua ini sebenarnya menurut saya itu tidak ada perselisihan, walaupun 1 tandan atau 5 tandan aja. Karena dari segi berat yang saya lihat lebih gila, atau yang saya lebih memuaskan.
Makanya ini kan belum kita timbang. Insya Allah nanti kalau gimana nanti kita timbang lagi ya. Tahu Kita lihat nanti hasilnya seperti apa ya. Ya, karena di sini saya lihat karena hasil kebun Pak Nasution ini adalah cukup memuaskan menurut saya dan bisa dijadikan contoh untuk ke depan daripada petani-petani yang lainnya. Oke. Terima kasih Pak Nur Salim atas informasinya. Artinya bukan di setting-setting, Ya, tetapi ini ungkapan dari hati Pak Nur Salim yang melakukan proses panen sendiri. Itu Jadi yang memang yang saya rasakan. Ya. Karena walaupun kita sebagai pemanen, kalau buahnya memuaskan atau buahnya cukup banyak, itu kita senang juga. Iya, iya. Nah, apalagi pihak pemilik daripada kebun ini. Iya Pak Nur Salim, doakan aja kalau ada rezeki nanti punya uang kita mau nambah lah biar Pak Nur Salim lebih mantap lagi. Ya, bila perlu Pak Nur Salim nggak pulang-pulang ke rumah, manen terus. Iya ya, terima kasih Pak Nur Salim ya. Mudah-mudahan Allah memberikan suatu kebahagiaan kepada kita, rasa syukur yang luar biasa, walaupun sedikit tetapi luar biasa. Itu barokahnya itu loh. Ya kan? Ada orang yang banyak hasilnya tapi nggak barokah karena tidak pernah puas. Tapi kita sedikit tapi barokah kan beda hasilnya kan. Harapannya ya kedepannya bisa bertambah lagi ya. Terima kasih Pak Nur Salim. Harapan saya kita sama-sama diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan sehingga kita bisa berikhtiar melakukan kegiatan aktivitas dengan baik untuk beribadah lebih baik lagi kepadanya. Amin. Demikian Pak Nur Salim ya. Terima kasih Pak Nur Salim. Ya, mudah-mudahan kita ke depan insya Allah bertemu lagi dengan kesempatan berikutnya, panen berikutnya gitu ya. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Go berkah, meriba, lahan subur, petani makmur, merdeka. Namanya nggak lupa kan Mas? Nah, Nasution. Ini udah dipotong sama pemanen juga ya. Jadi 1010 ya. Jadi total janjang 59 janjang. Kilogram bersihnya itu 1000 1 ton. Kotornya 1010, potong grading 10 kg, jadi tinggal 1000. Harga 1600. Ya, sekarang kita melakukan pelaksanaan aplikasi pupuk Pilos Slow Release yang kedua. Yang pertama tanggal 19 Februari 2022, yang kedua ini 19 Juni 2022. Jadi genap 4 bulan. Jadi rotasi yang kedua, umur 4 bulan masuk gitu loh.
Ya, demikian aplikasi pemupukan tahap 2 ini. Mudah-mudahan kita melihat hasil produksinya ke depan itu tetap eksis ya. Jadi kalau dari 25 pokok itu rata-rata udah 1 ton ke atas, 1 ton lebih, 1 ton lebih, 25 pokok itu udah luar biasa. Coba ayah kalikan. Jadi kalau misalnya 12 bulan 1 ton per bulan rata-rata, artinya kan 12 ton. 12 ton dibagi 25 pokok, berapa ton per hektarnya bagi sendiri deh. Ya, saya yakin itu luar biasa. Terima kasih. Mudah-mudahan referensi atau fakta nyata real di lapangan ini menjadikan asbab bagi rekan-rekan petani semuanya ya, yang bergerak di bidang sawit ini untuk bisa melakukan aktivitas pemupukan dengan yang murah meriah, tetapi hasilnya yang luar biasa. Demikian, go berkah, no riba, lahan subur, petani makmur, merdeka!